Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, kullu musibatin, setiap musibah, tusibu, yang menimpa oleh kullu musibah, al-mu'mina, akan seorang mukmin, tumha, dihapuskan lahu baginya al-mu'min, biha, dengan sebabnya musibah, khati'atun, akan kesalahan atau akan dosa, wa turfa'u, dan diangkat lahu baginya al-mu'min, biha, dengan sebabnya musibah, darajatun, akan derajat. Hadhil musaibu, bermula ini musibah-musibah, al-amradu, beberapa penyakit, wama, dan sesuatu, asbaha, yang menyerupai, dzalika, akan demikian itu ma, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, tamhu, menghapuskan oleh al-amrad, ba'daz zunubi, akan sebagian dosa-dosa. Wa idza tawadda'a, dan apabila berwudu oleh seorang mukmin, wudu'an syar'iyyan, akan wudu yang syar'i, sesuai tuntunan syara', tuzhibu, menghilangkan oleh wudu syar'i, ma'asiyal aini, akan beberapa maksiat mata, wa ma'asiyal wajhi, dan beberapa maksiat wajah, tazhabu, hilang oleh ma'asi, ma'al ma'i, bersama air wudu. Ma'asil yadi aydan, bermula beberapa maksiat tangan, aydan, juga tazhabu, hilang oleh ma'asil yadi, ma'al ma'i, bersama air wudu. Kadzalika, demikian pula, idza masaha, apabila mengusap oleh al-mu'min, ra'sahu, akan kepalanya, tazhabu, hilang khataya ra'sihi, oleh beberapa dosa kepalanya, as-sigharu, yang kecil-kecil, dosa-dosa yang kecil, ma'al ma'i, bersama air wudu. Wa idza ghassala, dan apabila membasuh oleh al-mu'min, rijlaihi, akan kedua kakinya, kharajat, keluar, ma'asi rijlaihi, oleh beberapa maksiat kedua kakinya, as-saghairu, daripada dosa-dosa kecil, ma'al ma'i, bersama air wudu. Nah, ketika seorang mukmin berwudu, maka rontok dosa-dosa anggota-anggota badannya daripada dosa-dosa kecil, bersama mengalirnya air wudu tersebut pada anggota-anggota badannya itu. Dengan catatan wudunya adalah wudu yang sesuai tuntunan syara', seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terkait wudu sesuai tuntunan syara'? Di dalam beberapa hadis diriwayatkan, terkadang Rasulullah berwudu bimakkukin, dengan satu makkuk. Makkuk itu kurang lebih 4 mud. Satu mud itu adalah mil'ul kaffatainil mu'tadilataini, seukuran 2 telapak tangan. Ini
Ini 1 mud namanya. Rasulullah wudunya tidak banyak, mempergunakan air kadang cuman, atau yang banyak itu sekian, itu mimakukin, 1 makuk, atau arba'atu amdad, atau 5 mud, 4 atau 5 mud dengan air tersebut. Nah, jadi jangan sampai ketika berwudu memboroskan air. Orang yang berlebih-lebihan dalam wudunya, memboroskan airnya, maka itu tidak sesuai tuntunan syara'. Tidak berpahala pada wudunya tersebut, dan tidak terhasilkan dengan wudunya tersebut fadilah atau keutamaan dihilangkannya dosa-dosa kecil daripada anggota-anggota badannya itu tadi. Tidak terhasilkan kalau wudunya tidak sesuai tuntunan Rasulullah, terutama dalam mempergunakan air. Nah, jadi supaya sesuai dengan tuntunan syara', nah hati-hati ketika berwudu jangan boros dengan air. Kadang sebagian orang dia buka kerannya pol sampai selesai basuh kaki, itu air keluar terus dari keran. Banyak yang terbuang. Nah, ini hati-hati, itu termasuk israf namanya, berlebih-lebihan, dan jelas itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam cara praktik berwudu. Tidak sesuai tuntunan syara'. Nah, jadi kalau bisa dalam praktik wudu itu kerannya dibuka dan ditutup, dibuka kemudian diwadahi air dalam tangan, kemudian dialirkan ke wajah, kemudian diratakan semuanya 1 kali, kemudian yang kedua kali sampai 3 kali, seperti itu juga. Kemudian pada tangan gitu, taruh di sini air, tutup kerannya, kemudian dialirkan ke sini, kemudian diratakan sampai ke siku, gitu. Dapat 1 kali, kemudian yang kedua kali gitu, buka, tutup lagi, kemudian alirkan, kemudian diratakan, gitu. Jangan dikeluarin semuanya pol air keran itu, apalagi airnya itu adalah air daripada masjid waqaf, maka itu menjadi haram. Demikian itu. Israf itu hukumnya haram. Lanjut. Qala radhiyallahu anhu, telah berkata radhiyallahu anhu oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ar-Rasulu qala, bersabda, inna salihina, sesungguhnya orang-orang saleh. Rasulullah berkata, sesungguhnya orang-orang saleh yushaddadu alaihim, diberatkan atas mereka. Al-anbiya wal awliya'u, bermula para nabi dan para wali, yushaddadu alaihim, diberatkan alaihim, atas mereka, fi halis sihhati, dalam keadaan sehat, wa qablal mauti, dan sebelum mati, wa indal mauti, dan ketika kematian. Sebelum mati dan apalagi dalam kematiannya, bahkan dalam keadaan sehatnya pun ada musibah-musibah yang diberatkan oleh Allah atas mereka. Liya'zuma ajruhu, supaya besar pahala mereka. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka al-anbiya wal awliya yasbiruna, sabar oleh mereka. Nah, jadi setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah terhadap orang mukmin yang sabar, maka itu meninggikan derajat mereka.
terlebih para nabi Allah. Karena itu para nabi Allah itu adalah orang-orang yang paling besar ujiannya, paling berat ujiannya, paling berat bala atau musibah yang mereka terima. Summa ba'dun nasi, kemudian sebagian orang, Allah Ta'ala yumituhu, mematikan akan mereka oleh Allah, faj'atan, secara tiba-tiba, min duni maradin, dari tanpa sakit. Alladzina hum awliya'ullahi, mereka orang-orang yang para wali Allah, sebagai para wali Allah. Fa'amatahum, maka mematikan akan mereka Allahu, oleh Allah, faj'atan, secara tiba-tiba, min duni maradin, dari tanpa sakit, min duni ayyuqasu alaman, dari tanpa menghadapi oleh mereka akan rasa sakit. Fahadha, maka ini, min duni ayyuqasu alaman, rahmatun bihim, rahmat dengan mereka, rahmat Allah bagi mereka. Wa amma ulaika alladzina hum fujjarun, dan adapun mereka orang-orang yang mereka itu fujjarun, itu orang-orang fasik, para pelaku maksiat, min dzunubihim, daripada dosa-dosa mereka. Man kana, ada orang yang ia musliman, seorang muslim, Allah Ta'ala yukhaffifu anhul adzabah, Allah meringankan darinya muslim al-adzabah, akan siksa, bisyiddati, dengan siksa yang berat, allati tusibuhu, yang menimpa, hu, akan al-muslim, qabla al-mauti, sebelum kematian. Yukaffiru anhu, menggugurkan oleh Allah, anhu, darinya muslim, khatayahu, akan dosa-dosanya, ba'dha khatayahu, atau sebagian dosa-dosanya, semuanya atau sebagian daripada dosa-dosanya. Nabiullah Sulaiman alaihi salam mata, wafat oleh Sulaiman, faj'atan, secara mendadak, min ghairi maradin, dari tanpa sakit. Wa waliduhu, dan ayahnya Sulaiman, Dawud, yaitu Dawud alaihi salam, kadzalika, demikian pula, mata, wafat oleh Dawud, faj'atan, secara tiba-tiba. Ba'dun nas, bermula sebagian orang, minal jahli, dari karena kebodohan, yaquluna, berkata oleh mereka, ba'dun nas, idza mata syakhsu, apabila mati seseorang, faj'atan, secara mendadak. Nah, faj'atan itu secara tiba-tiba atau mendadak. Hada, bermula ini, mata faj'atan, ghadabun, itu murka minallah, dari Allah, laisa kama yaqulun. Nah, ini perkataan tidak benar, ya. Sebagian orang awam mengatakan begitu, apabila ada orang mati mendadak, maka dia telah mendapatkan murka dari Allah. Laisa kama yaqulun, tetapi hakikatnya tidak seperti apa yang mereka katakan. Justru itu menjadi apa? Rahmat bagi dia. Kalau dia orang saleh, menjadi rahmat bagi dia, sehingga dia dalam kematiannya tidak menghadapi kesakitan yang sangat. Matinya apa? Faj'atan, secara apa? Mendadak, tiba-tiba. Mau jangan mau begitu.
Hah? Atau mau sakit dulu? Rontok dosa dengan syarat sabar di dalamnya, tidak meninggalkan kewajiban, tidak mengerjakan barang yang haram, sabar dalam keadaan sakit, maka rontok dosa-dosa itu sehingga dia mati dalam keadaan bersih daripada dosa-dosanya. Mau begitu? Hah? Atau mati mendadak? Masya Allah. Nah, jadi mati mendadak juga menjadi rahmat bagi seorang muslim. Karena dengan begitu dia tidak menghadapi sakitnya sakaratul maut. Ar-Rasulu alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud matinya apa? Faj'atan. Nabi Sulaiman itu dikisahkan dalam Al-Quran matinya di atas kursi, lagi main tongkat, duduk sampai 1 tahun, nggak ada yang tahu kalau beliau sudah meninggal. Duduk aja di atas kursi. Hingga kemudian apa? Tongkatnya dimakan rayap. Jatuhlah Nabi Sulaiman. Saat itulah baru apa? Bangsa-bangsa jin-jin yang kafir-kafir yang diberi tugas berat oleh Nabi Sulaiman, mereka baru sadar, oh ternyata meninggal, dia udah meninggal. Itu lama itu, hampir 1 tahun atau 1 tahunan. Masya Allah. Itu bukti bahwa jin-jin itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Penting ini paham ya. Yang bahkan jin-jin yang dipekerjakan Nabi Sulaiman itu jin-jin yang sakti-sakti. Sakti-sakti itu kekuatannya dahsyat mereka itu. Tapi mereka apa? Tidak mengetahui perkara yang gaib. Akhirnya itu bangsa jin berterima kasih ke apa? Berterima kasih ke mana? Ke rayap itu. Berterima kasih. Kalau bukan karena dia makan rayap, itu jin-jin kagak tahu kalau Nabi Sulaiman udah meninggal. Nah, bentuk terima kasihnya sampai sekarang itu rayap apabila mau bikin rumahnya rayap, dimanapun itu dihantarkan kepada rayap-rayap tersebut oleh jin air dan tanah. Tuh, orang bangun rumah lantai berapapun tingginya, misalkan paling tinggi sekalipun taruh lantai 50 gue. Di sana misalkan ada rayap, mesti ada tanah. Itu tanah dari mana itu? Pada lantai 50 nggak ada rayap, naik lift bawa tanah. Itu yang bawain jin itu. Yang bawain jin itu. Masya Allah. Kisahnya begitu. Itu disebutkan di dalam beberapa kitab para ulama kita. Bahasa Arabnya al-aradah. Al-aradah itu rayap. Lanjut. Ar-Rasulu alaihi salam. Bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-humma, sakit panas, allati tusibuhu, yang menimpa oleh al-humma akan Rasulullah, kahumma rijlaini, kahumma rajulaini, bukan rijlaini, kahumma rajulaini, itu seperti panas 2 orang yang sakit panas. Artinya sangat berat sakit panasnya Rasulullah.
lianna martabatahu, karena derajatnya Rasulullah a'la, itu lebih tinggi. Itu betul kan, itu kahumma rajulaini, bukan rijlaini, kahumma rajulaini. Jadi sakit panas yang menimpa Rasulullah itu berlipat dibanding sakit panas yang menimpa pada umumnya manusia. Sabruhu, sabarnya Rasulullah aqwa, itu lebih kuat. Wa ridahu, dan ridhonya Rasulullah bi qada'illahi, dengan qada Allah, aqwa, dengan ketetapan Allah, aqwa, itu lebih kuat min ghairihi, dari selainnya Rasulullah, dari orang lain. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga lainnya sebutkan, dalam sakit menjelang wafatnya Rasulullah, itu Rasulullah sampai pingsan. Dari karena sakitnya itu sampai pingsan. Jadi berat musibah atau ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semakin meninggikan derajatnya. Lakin ba'dun nas, akan tetapi ba'dun nas, sebagian orang, idza ishtadda alaihim, apabila sangat kuat, alaihim, atas mereka, indal mauti, ketika kematian, al-alamu, oleh rasa sakit, qad yakfurun, kadang menjadi kafir oleh mereka. Nauzubillah. Qad ya'tariduna, kadang membangkang atau membangkang. Alallahi, atas Allah, tidak menerima terhadap qada atau ketetapan Allah. Au yaqtuluna, atau membunuh oleh mereka, anfusahum, akan diri mereka sendiri. Fayamutuna, maka mati oleh mereka, mitatasu'in, akan kematian yang buruk. Alladzina ya'tariduna, orang-orang ya'tariduna, yang membangkang, 'alallahi, atas Allah, artinya tidak ridha, mengingkari, akan tidak ridha akan qada dan qadar, artinya membangkang terhadap Allah dalam ketetapannya. Yamutuna, mati oleh mereka, kafirina, halnya kafir mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada kematian dalam keadaan buruk atau dalam keadaan kufur. Amin. Hunaka, di sana, indal mauti, ketika kematian, imtihanun, imtihan, ujian. Allahu yamtahinu, Allah menguji ibadahu, akan para hambanya. Ba'duhum yasbiruna, sebagian mereka, al-ibad, yasbiruna, sabar oleh mereka. Wala yakhruju min alsinatihim, dan tidak keluar dari lidah mereka, syai'un, oleh suatu apapun, yakrahuhullahu, yang membenci akan syai', Allahu, oleh Allah. Mereka sabar, mulutnya tidak mengeluarkan sumpah serapah, caci maki, atau bangkangan terhadap Allah. Orang-orang muslim yang tinggi derajatnya seperti itu keadaannya. Yatahammaluna, menanggung oleh mereka, hamba Allah yang sabar, al-adza, akan rasa sakit, tilka sa'ata, di itu waktu, itu dalam kematiannya atau dalam keadaan sekaratnya. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, hamba-hamba Allah, la yasbiruna, tidak sabar oleh mereka. Allah.
Wasyaitanu dan syaitan tilka sa'ata di itu waktu yabzulu mengerahkan oleh asyaitan juhdahu akan kesungguhannya fi igwa'i hadha syakhsi dalam menyesatkan ini orang. Qad yazharu kadang menampakkan atau kadang nampak oleh setan lahu baginya syakhs min ghairi ay yazhara li ghairihi dari tanpa ia nampak bagi selainnya syakhs. Orang yang sedang sekarat nampak bagi dia datang setan kepadanya menawarkan pertolongan. Ini setan mau menyesatkan. Yang bagi orang di sekitarnya atau orang lain tidak nampak setan tersebut, tidak terlihat oleh mereka, tapi bagi dia bisa jadi terlihat. Ba'dun nasi sebagian orang nih ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan menghadapi sekaratnya, sebagian manusia yusabuna ditimpakan akan mereka bi'atashin syadidin dengan haus yang sangat wa harakatuhum dha'ifatun dan gerakan-gerakan mereka ba'dun nas dha'ifatun itu lemah munharatun tidak kuasa artinya lemah sangat lemah ngejentikin aja nih apa telunjuk aja berat. Subhanallah. Ada sebagian orang begitu itu. Jadi sangat beratnya sekarat yang ditimpakan kepadanya menjelang kematiannya. La yastati'u tidak mampu oleh dia ayyatana wala untuk meraih oleh syakhs oleh dia biyadihi dengan tangannya al-ma'a akan air. Asyaitanu yuzhiru lahu syai'an. Asyaitan bermula setan yuzhiru menampakkan oleh asyaitan lahu baginya itu syakhs syai'an akan sesuatu ala hayati syarabin di atas bentuk minuman. Setan nampak bagi dia membawa minuman, menawarkan minuman tersebut. Yaqulu berkata oleh setan lahu baginya itu orang ana asqika aku memberi minum akan engkau in kafarta jika kafir oleh engkau. Masya Allah, dalam keadaan berat itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada mati kufur. Alladzi yamutu faj'atan, seorang yang mati faj'atan mendadak. Kharaja min hadza, keluar dia daripada ini keadaan. Tuh, makanya orang yang mati mendadak itu mendapat rahmat besar bagi dia. Seorang mukmin yang mati mendadak, dia tidak menghadapi apa? Sakitnya sekarat, juga tidak menghadapi tawaran setan yang mendatanginya, menawarkan minum kepadanya, menawarkan pertolongan baginya. Nah, kira-kira pengen mati mendadak mujang? Mendadak aja. Lagi duduk zikir, lagi sujud dalam salat, kagak bangun-bangun, mati mendadak. Wah, cakep begitu. Mudah-mudahan kita begitu, amin. Iya. Apa nanti salat isya gitu? Apa besok subuh gitu? Ya, mau nggak Ujang? Lah iya, mau. Kita semua mau. Salat isya tiba-tiba nanti nih mau salat isya, lagi sujud mati. Mau Ujang? Mau nggak? Dia anggut-anggut. Bilang mau begitu. Iya. Kita doain. kita doain. Lah ya iya gitu dia, mendingan sedang sholat. Kapan itu? Ya nanti atau besok atau kapan saja. Ketika sujud dalam keadaan sholat.
mati, minta mati dalam keadaan sujud. Amin, mudah-mudahan. Bima qad yaghfirullahu al-ma'siyata. Bima, dengan apakah? Berikutnya nih tema baru. Bima, dengan apakah? Qad yaghfirullahu mungkin dapat mengampuni atau boleh mengampuni oleh Allah al-ma'siyata, akan satu maksiat. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-ma'siyatu, bermula maksiat, allati ya'siha, yang telah berbuat maksiat, akan itu maksiat, al-muslimu, oleh seorang muslim, yaghfiruha, mengampuni, ha, akan itu maksiat, Allahu, oleh Allah, bis sadaqati, dengan jalan sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah itu ngerontokin dosa. Bil istighfari, dengan istighfar. Talabul maghfirah, memohon ampun, ucap istighfar. Nih penting ini. Guru-guru kita wasiatkan jangan lewatkan istighfar dalam sehari semalam kurang dari 300 kali. Sebentar itu, paling berapa menit. Manfaatnya besar sekali, itu besar sekali istighfar itu. Sangat besar manfaatnya. Termasuk diantaranya adalah untuk meluluskan segala urusan-urusan kita. Apa saja? Salah satunya ini, seperti disebutkan di sini, terampunkannya dosa-dosa kita. Pada rontok itu dosa. Bagaimana mengucapnya? Astaghfirullah, cukup. Atau berapa redaksi lain, tapi dengan astaghfirullah cukup, dan itu cepat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tapi dengan bacaan yang benar. Jangan terlalu cepat lantas tidak jelas bacaan astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu merusak itu. Tidak terhasilkan manfaatnya. Tapi dengan bacaan yang baik. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca setiap hari, jangan sampai kurang dari 300 kalau bisa. Insyaallah terhasilkan manfaatnya, dan sangat banyak manfaatnya. Wa bisyami, dan dengan siam, dengan puasa. Itu dosa-dosa rontok dengan puasa. Bil wudu'i, dengan berwudu. Indama yaghsilu, ketika membasuh oleh seseorang wajhahu, akan wajahnya. Yakhruju ma'al ma'i, keluar bersama air wudu yang dimaksud. Al-ma'asyis shaghairu, oleh maksiat-maksiat kecil, artinya dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh tersebut, dengan jalan berwudu rontok semuanya. Allati irtakabaha, yang telah melanggar oleh dia, akan as-shaghair, biwajhihi, dengan wajahnya. Ketika dia membasuh wajahnya, maka dosa yang ada pada wajahnya daripada dosa-dosa kecil rontok dengan berwudu. Wa indama yaghsilu, dan ketika membasuh oleh dia yadaihi, akan kedua tangannya, yazhabu bil ma'i, hilang, bil ma'i, dengan air, zunubu yadaihi, oleh dosa-dosa kedua tangannya, as-saghairu, daripada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil daripada tangannya tersebut.
wa indama yamsahu, dan ketika mengusap oleh dia ra'sahu, akan kepalanya, wa indama yaghsilu, dan ketika membasuh oleh dia rijlaihi, akan kedua kakinya, yakhruju, keluar, ma'al ma'i, bersama air, az-dzunubus shaghairu, oleh dosa-dosa kecil. Masya Allah. Nah, jadi itu di antara perkara-perkara yang apa? Dapat merontokkan dosa-dosa daripada anggota-anggota tubuh kita, pada mata, pada telinga, pada mulut, pada tangan, dan seterusnya, daripada dosa-dosa kecil, as-saghair. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, amma ba'du, dan adapun sesudahnya. Ini beliau menyampaikan pelajaran, ini pembukaannya dipotong lalu kemudian langsung pada inti materinya. Amma ba'du, dan adapun sesudahnya, biasanya sesudah apa? Hamdalah dan solawat atas Nabi. Faqad ruwina, maka telah diriwayatkan akan kami, fi kitabil adabi, dalam kitab al-adab. Nama kitab ini Kitabul Adab, lil Baihaqi, bagi Imam Al-Baihaqi, karya Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda ia, idza amila, apabila mengerjakan, ahadukum, oleh seorang dari kalian, sayyi'atan, betulkan itu harakatnya, sayyi'atan, akan suatu dosa, fal yutbi'ha, maka hendaklah mengikutkan oleh dia, ha, akan sayyi'ah, bihasanatin, dengan satu kebaikan. Artinya setelah melaksanakan maksiat tersebut, segera ikutkan dengan mengerjakan perbuatan yang baik atau suatu kebaikan. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah dari perkara-perkara baik, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Qala, berkata oleh Rasulullah, hiya, bermula dia, la ilaha illallah, ahsanul hasanat, itu kebaikan yang paling baik. Masya Allah. Jadi dosa-dosa kecil kalau terjadi, ya disengaja atau mungkin tidak disengaja, terutama yang disengaja, maka segera bertaubat darinya, ikutkan dengan pekerjaan yang baik. Yang paling mudah beristighfar darinya atau mengucapkan ini, la ilaha illallah, gitu. Min fadlillahi, maka rontok itu dosa-dosa kecil tersebut. Min fadlillahi, dari karunia Allah tabaraka wa ta'ala, ala hadhil ummati, atas ini umat, yang dimaksud umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha, bahwa Allah, yaghfiru, mengampuni oleh Allah, lahum, bagi mereka, al-ummah, ini umat, al-kabaira, akan dosa-dosa besar. Nih lihat, bahkan tidak hanya dosa kecil, tapi al-kabair, dosa-dosa besar, was-saghaira, dan dosa-dosa kecil, bi ba'dil hasanati, dengan sebab mengerjakan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan mengikutkan dengan kebaikan-kebaikan. Begitu mengerjakan maksiat, bersegeralah bertobat darinya. Misalkan setelah itu dia bersedekah,
maka dosanya rontok. Setelah itu dia mengucapkan istighfar, maka dosanya rontok. Bukan berarti dosa tersebut kalau begitu nanti kita kerjain lagi lalu kita mengerjakan kebaikan lagi setelahnya. Dosa itu jangan diinginkan atau jangan diniatkan untuk dikerjakan. Kagak boleh. Iya. Al-kabairu, bermula dosa-dosa besar, qad tughfaru, kadang diampuni, al-kabair bihasanatin, dengan satu kebaikan, minal hasanati, dari beberapa kebaikan. Kaman as-saghaira, sebagaimana bahwa dosa-dosa kecil tumha, dihapuskan, bil hasanati, dengan satu kebaikan, minal hasanati, dari beberapa kebaikan. Kebaikan kan banyak banget. Jalan kebaikan banyak tidak? Banyak sekali. Jalan kebaikan itu tidak terhitung. Banyak sekali. Nah, maka setiap keburukan ikutkan dengan kebaikan, apapun model kebaikan tersebut. Maka dengan demikian diharapkan bahwa dosa-dosa atau maksiat-maksiat tersebut dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.